Hai, sorry banget belakangan ini aku jarang upload video, tapi ya sekarang aku upload video dan kali ini aku akan bahas ataupun bagikan ke kalian gimana tipsnya ataupun cara-caranya untuk dapatin rambut keriting yang menawan. Menawan dalam artian dia lebih mudah diatur, kemudian lebih terdefinisi juga rambut keritingnya itu. Perlu diingat, yang aku bilang di sini merawat rambut keriting adalah benar-benar ngerawat ya, bukan ngelurusin rambut, itu beda cerita. So, langsung aja, apa aja hal-hal ataupun tips yang bisa kalian lakuin biar rambutnya itu nggak mengembang dan nggak berantakan. Oke, yang pertama adalah sampo no shampoo. Wah, ini pakai sampo tapi nggak pakai sampo, gimana? Jadi kalian bisa pakai sampo di hari pertama, kemudian hari keduanya itu nggak pakai sampo. Di hari ketiga boleh pakai sampo lagi, hari keempat nggak pakai sampo, hari kelima nggak pakai sampo, kemudian hari keenam pakai sampo lagi. Nah ini gimana biar kita tahu hari-hari apa aja kita pakai sampo dan nggak pakai sampo. Itu tergantung dari kondisi rambut kalian sebenarnya. Kalian bisa coba aja mungkin di minggu pertama kalian bisa coba 3 kali dalam seminggu samponya, kemudian minggu kedua bisa dikurangin lagi jadi 2 kali seminggu sampai akhirnya kalian nemuin frekuensi yang cocok. Nah gimana kalau kita di hari yang bukan jadwal sampoan? Kemarin udah sampoan, hari ini kan nggak sampoan lagi tuh, kan nggak boleh katanya sampoan setiap hari. Kalau misalkan rasa agak risih atau habis berkeringat, boleh nggak dibilas? Boleh aja kita bilas. Bahkan kalau kamu rasa itu yang kayak kotor banget, kalian bisa pakai sampo tapi samponya itu sedikit. Tapi aku saranin kalau bisa jangan pakai sampo tiap hari. Jadi kalian masih tetap bisa bilas setiap hari. Karena sebagian orang mungkin ngerasa kalau mandi itu kalau nggak basahin rambut kurang berasa mandi gitu ya. Dan tips yang kedua untuk dapetin rambut keriting kalian lebih indah, lebih enak dilihat, lebih sehat juga, itu dengan gunain conditioner. Jangan lupa pakai conditioner ini setiap habis pakai sampo. Hampir di setiap video aku selalu bilang ke kalian, ini nggak cuman rambut yang keriting ya, rambut lurus juga ataupun jenis rambut kamu apapun itu. Kalau masalah rambut kamu itu kering dan kaku, aku saranin banget kalian untuk pakai conditioner setiap habis keramas. Dan pakai conditionernya juga harus benar ya, udah ada videonya. Aku saranin banget kalau kalian itu pakai conditioner yang fokusnya itu untuk ngelembabin rambut ya. Intinya biar rambut kalian tuh lebih mudah diatur ataupun lebih jatuh juga dan biar nggak ngembang gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah deep conditioning. Tadi pakai conditioner dan ini deep conditioning. Deep conditioning ini gampang banget kalau sekarang ya. Bisa kalian dapatin yang kayak di toko-toko online atau mungkin di toko off store juga ada. Di off store juga ada. Kalian temen mungkin di Indomaret atau Alfamart itu udah banyak juga yang jual produk-produk deep conditioning ini, atau kalian juga bisa bikin sendiri. Aku kalau bikin sendiri biasanya itu dari minyak kelapa. Kalian bisa campurin minyak-minyakan juga yang lain kayak minyak zaitun atau minyak almond atau minyak alpukat, apa aja untuk ngelembapin rambut kalian itu, karena semua tergantung dari kecocokannya. Kalau aku sendiri, aku pribadi ya cocoknya sama minyak kelapa. Kalian bisa campurin juga sama bahan-bahan yang lain, minyak-minyakan ini kayak misal sama pisang atau sama alpukat. Dan ini nggak dipakai setiap hari ya, cukup 2 kali dalam seminggu aja deep conditioning ini. Kemudian tips yang keempat adalah hindari atau kalau bisa nggak usah pakai sisir sama sekali lah. Kalau aku pribadi, walaupun rambutku dulu lurus, aslinya lurus kan sebelum aku keritingin, aku nggak pernah pakai sisir lagi, udah lama banget, udah beberapa tahun ini aku nggak pernah pakai sisir sama sekali, dan aku cuman pakai jari-jari tanganku ini aja, dan aku juga pakai handuk ngeringinnya, kemudian dibantu sama sisir untuk dia lebih rapi gitu. Dan aku juga kadang gini, apa sih namanya ini nih, kalau pas rambut keritingku sekarang ya, tapi kalau pas rambutku lurus dulu nggak aku giniin, apa sih bahasanya, sorry ya. Alasannya kenapa aku giniin sih biar rambutnya itu nggak mengembang, jadi biar lebih terdefinisi lagi keritingnya ataupun ikalnya. Ingat, kita di sini nggak bakalan ngelurusin rambut ya, tapi biar rambut keriting kalian itu lebih mudah diatur dan lebih enak aja dilihat dan lebih terdefinisi. Dan kalaupun mungkin kalian masih harus juga pakai sisir, aku saranin pakai sisirnya itu pas rambut kalian setengah basah, udah hampir-hampir mau kering gitu. Karena kalau kalian sisir pas kering itu kan nanti resikonya ya bisa patah rambutnya atau bisa rontok, kemudian
juga bakalan lebih mengembang lagi, karena kan kandungan airnya atau kelembaban rambut kalian itu udah makin berkurang. Ditambah lagi kalian pisah-pisahin rambutnya dengan gunain sisir, ya makin terpisah dan makin mengembang rambut keriting ataupun ikal kalian itu. Dan aku juga nggak nyaranin kalian untuk sisir rambut ketika pas basah-basahnya, karena itu bakalan rentan banget untuk rambut kalian. Rambut kita itu ada di titik terlemahnya ketika dia itu basah, ya, basah dalam artian yang betul-betul basah. Jadi aku saranin pas setengah kering aja kalau memang harus disisir. Kemudian yang kelima, last but not the least, ini adalah stop kebiasaan-kebiasaan yang bikin rambut kalian itu mengembang, bikin rambut kalian itu kering. Karena ya kalau kebiasaan ini nggak di stop, mungkin kalian nggak sadari, tapi itu kalian lakuin setiap hari, ya lama-lama bakalan bikin rambut kalian itu makin mengembang. Kalian mungkin pakai produk ini, dan kalian pakai tips-tips yang aku jelasin tadi, keempat yang sebelumnya itu, tapi kalian nggak sadar, kalian masih tetap ngelakuin kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang bikin rambut kalian kering, ya hasilnya nggak bakalan maksimal, atau mungkin nggak bakalan ada hasilnya sama sekali, karena kan tetap dirusakin atau tetap dikeringin rambutnya. Jadi aku saranin kalian stop kebiasaan yang kayak umumnya ini yang berhubungan dengan panas. Misalkan kalian sering pakai catokan, atau sering pakai hair dryer, atau juga sering panas-panasan langsung kena sinar matahari. Aku saranin hindari itu, atau kalau bisa stop kebiasaan-kebiasaan itu. So itu dia, hasilnya nanti bisa beda-beda di masing-masing orang ya, karena ini kan tergantung juga jenis rambut keriting kamu itu gimana. Dan intinya sih, kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang jauh-jauh. Thanks for watching, see you in the next video, bye for now.